Oke, kita akan memulai Zoom kita pada hari ini. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Bapak Ibu yang sudah hadir pada Zoom meeting kali ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Ibu. Oke, bagaimana? Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk memulai pembelajaran kita untuk hari ini? Ya, siap Ibu. Ya, kita akan belajar tentang pembelajaran orang dewasa. Sebentar saya akan membagikan materinya. Apakah sudah nampak? Belum Bu. Belum. Oh, udah Bu, udah. Udah ya? Sudah. Oke. Materi kita pada hari ini adalah pembelajaran orang dewasa atau disingkat dengan POD. Pada hari ini, kita akan belajar pengertian pembelajaran orang dewasa, teori pembelajaran orang dewasa menulis, dan karakteristik belajar. Untuk prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Menurut Bapak Ibu, apa itu pembelajaran orang dewasa? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Saya mencoba ya Bu. Oke, Ibu Ramina, ya. Silakan. Ya, pembelajaran orang dewasa POD merupakan suatu proses yang menumbuhkan dan belajar secara berkelanjutan selama hidup. Terima kasih. Bisa diulangi sekali lagi Bu, lebih pelan Bu, biar kedengaran suaranya dengan jelas. Oke Bu, ya saya ulangi. Pembelajaran orang dewasa atau disingkat dengan POD itu merupakan suatu proses yang menumbuhkan keinginan untuk bertanya dan belajar secara berkelanjutan selama hidup. Oke, terima kasih Ibu Rafiida. Bagaimana dengan Ibu Nolarita? Ya, saya akan coba pembelajaran orang dewasa POD adalah pembelajaran dalam bentuk formal dan non formal yang dilakukan oleh orang yang statusnya dewasa. Tujuannya memperoleh pengetahuan atau informasi dan dilakukan secara berkelanjutan atau berkesinambungan. Oke, terima kasih buat Ibu Nolarita. Jawaban Ibu Nolarita dan juga Ibu Rafiida benar ya. Bisa kita lihat. Pembelajaran orang dewasa atau disebut dengan androgogi. Androgogi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata. Kata yang pertama adalah aner dan agogi atau agogus. Aner itu sendiri artinya orang dewasa, sedangkan agogi atau agogus itu artinya memimpin atau membimbing. Jadi, jika kita satukan androgogi
dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Jadi sampai di sini kita sudah dapat pengertian dari pembelajaran orang dewasa, yaitu memimpin atau membimbing orang dewasa. Untuk slide berikutnya, kita pelajari teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Knowles ini atau nama panjangnya adalah Malcolm Stafford Knowles. Ini mengemukakan bahwa andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Karakteristik belajar orang dewasa menurut Knowles ada 5, yaitu konsep diri, motivasi belajar, pengalaman, orientasi belajar, dan kesiapan belajar. Nah, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan konsep diri sebagai karakteristik belajar orang dewasa? Ada yang bisa menjawab? Ya, saya mencoba menjawab. Ya, silakan Ibu Nolarita. Karakteristik belajar orang dewasa adalah suatu pemahaman tentang diri sendiri dan mengambil suatu dikatakan yang mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan diri sendiri dan sesuai dengan kebutuhan. Oke. Pengalaman ada kita alami dan dapat kita bagikan sebagai pembelajaran kepada orang lain. Nah, saya berikan untuk kesiapan belajar. Lalu kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajar itu berasal dari diri kita sendiri untuk mempersiapkan ketika kita mulai belajar. Baik itu kesiapan mental menerima pembelajaran dan juga pengetahuan awal yang kita miliki sebelum kita melakukan pembelajaran. Kemudian orientasi belajar. Nah, orientasi itu adalah suatu proses di mana ketika kita mulai belajar, tujuan yang kita mencapai di dalam pembelajaran itu berorientasi dengan pengetahuan yang kita miliki. Lalu motivasi belajar, motivasi itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Kita memiliki rasa, semangat, keinginan untuk mendapat pengetahuan dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Bu Nolarita. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Benar sekali. Yang pertama, karakteristik belajar orang dewasa adalah konsep diri. Jadi, pada orang dewasa, segala keputusan dan tanggung jawab itu berada pada diri orang tersebut. Jadi, biasanya orang dewasa akan dapat bertanggung jawab kepada keputusan ataupun dapat menentukan keputusan apa yang akan diambilnya. Yang kedua, pengalaman. Bagi orang dewasa, pengalaman menjadi suatu sumber belajar bagi mereka. Yang ketiga, kesiapan belajar. Yang ketiga, kesiapan belajar. Bagi orang dewasa, kesiapan belajar jauh lebih besar daripada anak-anak. Jadi, orang dewasa itu
lebih siap untuk belajar. Berikutnya orientasi belajar. Bagi orang dewasa, belajar itu mengarah kepada masalah, bukan lagi kepada pelajaran. Dan yang terakhir itu motivasi belajar. Motivasi belajar pada orang dewasa itu mereka memiliki motivasi dari dalam diri mereka sendiri untuk belajar. Itu dia. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah jelas, Bu. Bagaimana dengan yang lainnya? Ibu Rapida? Sudah ya? Oke, Bu. Oke. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Besok kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom meeting ini. Sampai jumpa besok. Terima kasih.